Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima Bab kasih. 377 mengalami kehidupan Lauren. Oke. Matt tidak menolak permintaan Jordan dan membawanya ke ruang perawatan pribadinya. Saat itu, Lauren sedang berbaring di sofa dengan mata terpejam, tetapi dia tidak sedang tidur. Sebaliknya, dia sedang dihipnotis. Matt berjalan mendekat dan berkata pada Lauren, Jordan datang untuk menemuimu. Matt lalu berkata pada Jordan, kamu bisa memegang tangannya. Jordan berjalan mendekat, dan mendapati pemandangan ini sungguh menakjubkan, seraya ia perlahan mengaitkan jari-jari Lauren. Lauren berkata perlahan, Jordan, peluk aku. Perkataan Lauren membuat Jordan merasa canggung. Matt menjelaskan kepada Jordan, dia tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan dunia ilusi. Jangan hiraukan dia. Saat dia bangun, sebaiknya kamu juga tidak menyebutkannya, agar dia tidak malu. Oke. Jordan akhirnya mengerti mengapa Lauren sangat menyukainya. Ternyata selama tahun-tahun itu, dia mendatangi Matt untuk melakukan manipulasi kesadaran dan di dunia ilusi, dia telah berkencan dengan Jordan yang tak terhitung jumlahnya dan memeluknya entah berapa kali. Karena Lauren menyukainya dan ingin memilikinya di dunia ilusi, Jordan tidak tega mengganggunya. Jordan dan Matt keluar dari kamar. Jordan bertanya, apakah dia akan menginap di sini malam ini? Matt mengangguk dan berkata, orang biasanya tidur di malam hari dan itu adalah waktu terbaik untuk hipnoterapi karena akan 2 kali lebih efektif. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Nona Howard adalah wanita yang sangat cantik. Lagi pula, kau pasti akan merasa tidak enak meninggalkannya dengan dokter pria sepertiku. Ada kamera pengawas di kamarku. Aku akan mengirimkan rekamannya malam ini, besok pagi. Jordan berkata, bukan itu yang kumaksud. Matt tersenyum dan berkata, lebih baik kamu menonton rekamannya agar kamu bisa tenang. Aku tidak hanya akan mengirimkannya kepadamu, aku juga akan mengirimkannya kepada Tuan Heng. Jordan tahu Chris jauh lebih paranoid. Lagi pula, Lauren adalah tunangannya, jadi dia jauh lebih peduli pada Lauren dan Matt daripada Jordan. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Jordan bukanlah suami atau bahkan pacar Lauren. Oleh karena itu, dia tidak punya hak untuk melarang Lauren berobat di sini. Namun, Jordan agak terkejut karena Chris adalah seorang chauvinis pria yang senang merasa cemburu sepanjang waktu. Namun, ia mengizinkan Lauren untuk bermalam di sana. Jordan menduga bahwa Chris akan membatalkan pertunangannya setelah Lauren meminta mereka tidur di kamar terpisah setelah menikah. Jika memang begitu, Jordan pasti gembira karena Chris sama sekali tidak cukup baik untuk Lauren. Setelah meninggalkan rumah sakit, Jordan naik taksi kembali ke rumah Lauren. Di tengah perjalanan, Jordan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengirim pesan singkat kepada sutradara Nolan, sosok yang paling ia kagumi. Anda tidak akan pernah bisa memahami bahwa adegan jembatan di Inception yang Anda tulis benar-benar terjadi di sebuah rumah sakit mewah di DC. Seorang wanita cantik bersembunyi di dunia ilusi hanya demi melarikan diri dari kenyataan dan mendapatkanku. Ya Tuhan, dapatkah kau mempercayainya? Ini luar biasa. Ketika sampai di tempat tujuan, Jordan menerima pesan teks dari Nolan segera setelah dia membayar ongkos taksi. Jordan, kamu terlalu narsis. Cepat cari gasing. Putar dan lihat apakah kamu masih bermimpi. Juga, pergilah dan segera tonton film baruku Creed. Semua saudaramu sudah menontonnya. Jordan keluar dari mobil dan membaca pesan teks itu. Sial, Nolan benar-benar menyebutku narsis. Bahkan dia tidak percaya ini terjadi. Jordan tersenyum tak berdaya sebelum berjalan memasuki rumah Lauren. Ayah. Chloe melompat ketika melihat Jordan. Felicia sedang membersihkan alat pemotong. Begitu melihat Jordan, dia langsung bertanya, bagaimana? Apakah misi akan pulang malam ini? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia menginap di klinik dokter Gale. Ngomong-ngomong Felicia, apakah Lauren pernah menginap di tempat dokter Gale sebelumnya? Felicia memikirkannya dan berkata, saya rasa hal itu tidak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dia biasanya tinggal selama 1 sore atau pulang setelah beberapa jam, tetapi dia pernah tidur di sana 3 tahun yang lalu. Ketika dia hamil, dia terkadang tinggal selama beberapa hari di kliniknya. Jordan mengangguk. Saat itu, Lauren sedang mengalami gangguan emosional dan membutuhkan perawatan berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Felicia tampaknya memahami kekhawatiran Jordan dan berkata, Tuan, dokter. Gale adalah pria yang baik dan Missy sangat mempercayainya. Selain itu, dia tahu seperti apa keluarga Missy, jadi dia tidak akan berani melakukan apapun padanya. Jordan tersenyum dan berkata, aku tahu. Setelah itu, Jordan mencubit wajah Chloe dan berkata, sayang, ibu tidak akan pulang malam ini. Bersikaplah baik dan tidurlah dengan Felicia, mengerti? Namun, Chloe meraih tangan Jordan dan berkata, tidak. Aku ingin tidur dengan ayah.
Felicia juga berkata, "Ya, sayang, kenapa kamu tidak menginap di sini malam ini? Lagi pula misi tidak ada di sini malam ini." Bahkan jika Tuan Heng tahu, dia tidak akan mengatakan apapun tentang itu. Jordan memikirkannya dan merasa bahwa itu memang kesempatan untuk tidur di samping putrinya, sesuatu yang sudah lama ingin ia lakukan. "Baiklah, aku akan tinggal di sini malam ini. Yai, ayo. Aku ingin kamu menceritakan sebuah kisah kepadaku." Klu memegang tangan Jordan dan membawanya ke kamar Lauren, di mana ia menyuruh Jordan melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur. Karena itu kamar tidur Lauren, Jordan terlalu canggung untuk tidur di tempat tidurnya. "Klu, kenapa kita tidak pergi ke ruangan lain?" tanya Jordan. Klu berkata dengan enggan, "Tidak, aku ingin tidur di sini." Felicia juga mencoba membujuk Jordan. "Tuan, Anda bisa tidur di sini. Saya hanya tidak akan memberitahu misi saat dia pulang." Melihat Klu terus meminta, Jordan tidak bisa menolaknya. "Baiklah, tapi aku harus mandi." Jordan tidak mandi selama 2 hari terakhir dan dia bekerja sebagai petugas keamanan dan mengurus berbagai keperluan di mana-mana. Oleh karena itu, dia tidak mau tidur di tempat tidur Lauren tanpa mandi. "Baiklah, aku akan mengisi bak mandi dengan air," kata Felicia dengan gembira. "Tidak apa-apa, saya pakai keran saja," kata Jordan yang tidak ingin istrinya mengalami kesulitan seperti itu. Namun, Felicia bersikeras, "Bagaimana mungkin? Tuan, karena Anda menginap di sini, saya harus melayani Anda dengan cara yang sama seperti saya melayani misi. Mohon tunggu sebentar." Felicia. Jordan tidak bisa meyakinkannya. Ia menganggap pembantu dari keluarga besar mungkin memang seperti itu. "Tuan, sudah siap." Tak lama kemudian Felicia membawa Jordan ke kamar mandi dan bertanya, "Tuan, apakah Anda puas dengan ini?" Ada bak mandi berukir kristal yang harganya bahkan lebih mahal dari mobil sport Ferrari di kamar mandi. Bak mandi itu penuh dengan gelembung dan beberapa kelopak bunga. Ada papan panjang untuk meletakkan barang di tengah bak mandi, segelas anggur merah, lilin aromaterapi, dan speaker Bluetooth. Mengapa ada begitu banyak gelembung? Jordan merasa itu agak terlalu feminin dan dia tidak bisa menerimanya. Felicia tersenyum dan berkata, "Misi senang mandi berbusa, dan gelembung-gelembungnya dapat menutupi permukaan air, sehingga air tidak cepat dingin." Saat ini, Jordan teringat Lauren yang sedang berada di dunia ilusi di rumah sakit dan berfantasi tentang kebersamaannya dengan dia. Dia juga benar-benar ingin merasakan kehidupan Lauren yang biasa.